Banyak yang nggak setuju katanya karena timpang katanya. Iya. Benar nggak itu gosip itu? Ya, karena aku bilang sih orang terlalu melebay-lebaykan lah, kayaknya kita beda banget gitu, padahal enggak gitu. Banyak hal yang duit nggak bisa beli yang Denny ajarin di hidup aku. Iya kan, itu kan banyak uang mau seberapa pun nggak bisa beli. Many things money cannot buy, gitu kan? Apa tuh, boleh nggak sih Apa, di-share boleh sama nggak? kita? Apa yang kelebihan dari dia? Kalau dari segi six pack, one pack, ya gue juga one pack gitu. Apa ya? Apa ya? Saya bisa menghormati dia gitu, karena mungkin ya banyak orang ada kenalin saya apa sama laki, kata ini lebih cocok sama kamu, lebih satu level, dia pengusaha juga bukan aktor apa, tapi saya nggak bisa hormat sama orang itu karena orang itu mungkin sangat manja, perjalanan hidupnya tuh nggak interesting buat aku gitu. Iya. Tapi keluarga kedua belah pihak setuju. Setuju Ya. setuju, Tapi iya. yang aku dengar kemarin itu, ini berita dari media ya, katanya waktu di acara lamaran dari keluarga Dita nggak banyak yang datang. Itu benar nggak sih? Sebagian, karena kan emang kita maunya kecil, bener-bener gitu. kecil. Ntar kita bakal buat memang yang lebih besar gitu. Oh gitu, jadi bakal ada lamaran kedua dong? Enggak lamaran gitu sih, langsung acara deh kayaknya. Tapi mepet begini bingung waktunya. Oh gitu. Jadi isu-isu yang memberitakan kalau ada ketidaksetujuan anggota keluarga itu nggak benar ya? Enggak. Kalau misalnya temen ya ada pro kontra. Keluarga juga mungkin ada yang bilang mending sama ini sama itu, tapi nggak yang sampai gimana ya, nggak setuju banget gitu. Tapi ada yang aku kepo nih Pak Bos, ini kan mau menikah, bikin surat perjanjian pranikah nggak sih? Dia mau banget malah. Apa? Oh gitu? Kok malah terbalik? Iya terbalik, karena kan aku lebih, aku nggak tahu ya, aku harus cek lagi, tapi di agama aku mungkin itu nggak tahu boleh atau enggak. Nggak ada larangan? Nggak ada larangan ya. Menurut Pak Bos gimana? Ya kalau perjanjian pranikah itu, kan namanya pranikah itu kan untuk kalau cerai nanti hartanya jangan sampai diambil sama dibagi dua gitu kan. Jadi untuk menentukan pranikah itu sangat tergantung dari siapa yang kaya. Kan bisa dibilang Dita ini putri atau cucu dari konglomerat. Benar. Kamu terbebani nggak sih dengan status itu? Ya jujur aja terbebani sekali dong. Iya. Gara-gara orang asumsinya itu punyaku, padahal kan tuh punya mereka. Apa yang misalnya nenekku punya, papaku punya, mamaku punya, bukan punya saya. Oke, Ya gitu, tapi jadi kan terbebani cepat ya. atau lambat akan jatuh ke tangan kamu juga. Belum. Ya kan? Warisan ya kan? Benar. Kamu nggak bisa kasih ke orang apa yang kamu nggak punya. Jadinya kan aku harus juga belajar cari uang gitu. Padahal aku tuh kalau nanya hati aku di mana, aku lebih pengen kayak jadi guru non-profit, yayasan anak-anak aja gitu kan. Aku suka main sama anak-anak soalnya. Tapi papa bilang nggak bisa Dita, kamu nggak bisa kasih apa yang kamu belum punya. Jadi kamu harus ke kantor cari uang biar ntar kamu kalau itu bisa berbagi lagi. Gitu. Oh gitu. Kan itu acting reality TV show, tapi mungkin ada benernya kalau kita emang sering makan-makan, pergi bareng ke acara, misal kalau temen buka acara, masa kita nggak support kan, untuk rame-rame foto-foto sih seru ya. Siapa cewek yang nggak suka kayak gitu, masih muda, tapi itu acting semua, jadinya nggak yang spend kayak segila-gila itu. Oh gitu, for fun aja For gitu fun ya. aja. Bagaimana gaya hidup dia? Dia boros nggak sih? Enggak. Hah? Enggak, kita tuh orangnya down to earth banget. Kita tuh bisa bareng-bareng naik, kita biasa aja naik economy class, ke Bali, itu biasa aja. Oh, jadi nggak pernah kalian minum champagne yang 20 juta atau wine yang berumur 50 tahun harganya Ya, kalau nggak bisa 100 juta? Enggak? Itu jarang-jarang banget. Karena aku kenal dari Instagram pertamanya. Oke. Dia ngajakin aku photoshoot untuk baju, Iya, baju untuk charity dari keluaran Dita. Jadi dari situ aku mulai kenal sama dia dan ternyata Dita tuh orangnya low profile. Oh gitu? Low profile banget, humble, baik dia. Kalau Vinsky tadi selain yang kecantikan tadi ada apa lagi ya? Iya, kalau saya boleh tahu? Vinsky Tower, ada juga aku namanya Aero Queen, jadi aku jual helikopter dan private jet. Karena kan sebagian juga aku kasih ke charity kan 20% untungnya. Oh gitu. Gitu, pokoknya cukup lah buat sekolahin berapa ya, 10 anak lah, lebih 15 anak. We do charity together dan dia juga selalu support if I do charity. Soalnya aku juga punya kayak charity organization dan terakhir aku ke Rote, bangun MCK di sana dan pengobatan gratis untuk 500 warga sih waktu itu. Dalam satu geng kalian, dalam satu perkumpulan kalian ini, biasanya kan namanya juga sosialita ya, pasti barang-barang yang dipakai tuh juga branded stuff, hidupnya glamor, gaya hidupnya. Ada suka saingan-saingan gitu nggak sih satu geng? Ya.
Nggak ada. Atau sama yang lain gitu nggak ada ya? Sayang-sayangnya jadi nggak sehat dong nanti pertemanannya ya. Iya bener, harus pertemanan sehat ya. Gimana sih tips-tips untuk memulai merintis bisnis di kalangan pemula, khususnya untuk wanita? Kalau dari saya tadi saya setuju banget, passion number one, abis itu work hard, jangan takut untuk work hard, terus never give up, karena pasti dalam perjalanan dalam bisnis pasti ada naik turun, dan di saat itu malahan kita ada waktu untuk berpikir dan untuk terus maju supaya tambah sukses dan bisa membantu banyak orang, karena kalau misalnya kita tidak sukses sendiri kita juga susah untuk membantu orang-orang yang kurang.